Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama dengan Dr. Sofyan. Saya akan bertanya tentang efek apabila sedih, marah, bahagia kepada tubuh dan juga makanan saat dimakan. Bagaimana dok penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sedih, marah gitu ya, terhadap apa tadi? Jasad tubuh. Kan keluar. Pertama, ketika timbul rasa sedih dan marah itu mirip atau serupa dengan kondisi stres. Alaminya tubuh manusia itu mengalami stres, maka itu seperti insting untuk bertahan hidup. Misalnya seperti dikejar anjing gila, seperti hampir ditabrak bis atau serupa seperti itu. Nah kemudian maka tubuh perlu tenaga lebih untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba menjadi kuat lari cepat, padahal bukan atlet, padahal nggak pernah lari. Kemudian bisa melompat tinggi. Itu penjelasan ilmiahnya adalah dari otak kita menerjemahkan kondisi stres itu, kemudian merangsang kelenjar anak ginjal mengeluarkan hormon kortisol, atau kadang disederhanakan sebagai hormon stres. Ketika hormon kortisol dikeluarkan, maka tubuh akan merespon meningkatkan produksi gula darah karena kita butuh energi lebih. Kemudian meningkatkan pompaan jantung. Jadi kita sudah siap lari tanpa perlu pemanasan atau peregangan. Nggak mungkin dikejar anjing kita peregangan dulu kan ya. Lari kecil dulu nggak mungkin, langsung cepat. Nah kemudian dalam waktu singkat kita bisa menyelamatkan diri, insya Allah. Nah apa yang terjadi jika kita sedih dan atau marah tanpa ada sebenarnya sesuatu yang merangsang untuk sesuatu yang menyebabkan kita merasa terancam jiwanya, misal membaca kisah sedih fiktif, menonton film atau serial yang seperti itu sedih, perselingkuhan misalnya seperti itu, atau mendengarkan lagu-lagu yang nggak pernah diselingkuhin sampai bisa merasakan diselingkuhi rasanya, saking bagus lagunya, kemudian sakit hati seperti itu. Nah itu akan keluar itu juga. Dan bahkan nanti untuk yang seperti ini efek lanjutannya ada lagi nanti kita bisa scrolling sosial media seperti itu, sudah hormon stres tadi meningkat terus, meningkat kadar gula darah itu dia akan tubuh terpapar kadar gula yang sangat tinggi terus menerus seperti itu. Akibatnya apa? Risiko diabetes mellitus atau kencing manis akan meningkat. Nah kemudian lanjutannya dari kita mendapatkan hiburan instan seperti itu adalah otak merasa menerjemahkan sebagai suatu pencapaian gitu, mendapatkan sesuatu yang berkualitas, film berkualitas, buku berkualitas, lagu berkualitas. Ada suatu rasa pencapaian pencapaian di situ, keluar hormon dopamin, dan itu berulang-ulang. Dopamin hajar terus, padahal secara alami kita nggak seperti itu. Dopamin bagus, nah, kita merasa bahagia, kebalikan yang tadi stres. Jadi setelah stres keluar hormon dopamin. Ternyata setelah beberapa waktu rutin kita lakukan seperti itu, berapa jam kita scrolling untuk instan dopamin tadi, akan terjadi keracunan dopamin atau toksisitas dopamin. Akibatnya apa? Tubuh itu nagih, tidak akan merasa bahagia tanpa kadar dopamin seperti itu. Akhirnya apa? Ketika mengerjakan suatu tugas, tugasnya menarik, dikerjakan, udah sehari 2 hari, hilang itu rasa sesuatu yang baru dan menarik dari tugas itu akan ditinggalkan. Misalnya berarti tidak bisa mengerjakan tugas sampai selesai, hanya awal atau sampai setengah. Kemudian belajar sesuatu, misalnya kajian tauhid, menarik, tinggalkan lagi. Ya seperti itu, akhirnya bekerja tidak bisa datang tepat waktu, kemudian disuruh atau ada tugas atau ada kewajiban harus diselesaikan hari itu, ketika nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang memotivasi, tidak akan dikerjakan. Entah itu menyiapkan makanan, entah itu mencuci baju dan sebagainya. Itu satu, cukup panjang. Yang kedua, kondisi psikis yang seperti itu, yang sedih, marah, kemudian kita makan. Ternyata sudah ada penelitiannya, yaitu kita makan makanan yang dengan gizi yang sama, kualitas yang sama, pada orang yang sama, jadi sampel percobaan yang sama, tapi dengan kondisi yang berbeda.
yang satu dia sedang seperti bahagia, bersyukur dengan makanannya, pokoknya positif ya. Yang satu lagi sebaliknya, jadi makanannya sama enaknya, sama bagusnya, sama bernutrisinya, tapi kondisinya dia sedih, tidak ada rasa syukur, seperti itu kira-kira, emosi negatif. Ternyata peneliti ini menemukan bahwa hasil respon dari tubuh mengolah nutrisi yang masuk tersebut jauh berbeda, signifikan, sangat signifikan berbeda. Nah, maka kita memang penting menentukan nutrisi makanan, tapi ketika itu bikin stres atau kita sudah terima makanan tapi kita tidak bersyukur, kita fokus pada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, bahkan yang sudah lewat, menutup rasa syukur terhadap yang sudah ada atau yang akan terjadi, kan tidak berprasangka baik pada Allah, itu justru efek buruk bahkan ketika kita makan makanan baik, paling seperti itu. Berarti walaupun makanannya sama, nutrisinya sama, kalau memang keadaan jiwanya seorang ini dia lagi sedih, lagi marah, itu hasilnya akan beda ya. Beda. Dengan orang yang dia memang sedang bersyukur, sedang bahagia, normal lah jiwanya. Walaupun sama nutrisinya. Walaupun sama dan orangnya sama. Berarti secara tidak langsung dia meracuni dirinya sendiri dong. Ya. Bahasa kasarnya. Ya. Apalagi dia tadi lagi marah pun atau sedih pun keluar hormon yang memang tidak baik. Betul. Bahasanya. Betul. Dan kalau menemukan yang seperti itu, bukan kita katakan, oh dia orang nggak bersyukur, bukan. Dia sedang tertutup. Jadi butuh bantuan, butuh ditemani, Nasihati. Nasihati. Kita buka hati, kita sucikan jiwanya. Oke, terima kasih dok atas penjelasan secara ilmu medisnya. Barakallahu fiik.